akhlak. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya arzak, akhlak seperti arzak. Maka kalau seorang diberikan akhlak yang mulia, lembut, murah senyum, maka dia bersyukur kepada Allah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa diusahakan. Ada yang dari sananya memang sejak awal dia lembut, ramah. Ada yang mungkin dia sadar dirinya kasar, sombong, mahal kalau mau senyum, tidak murah untuk senyum, ya. Maka dia kemudian merubah dirinya untuk bisa bertutur kata yang baik. Kalau bicara dia mikir dulu, ini orang depan saya adalah seseorang mukmin yang harus saya hargai. Allah yang suruh saya menghargainya. Allah yang mengatakan waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu di hadapan orang beriman. Kemudian dia akan bisa merubah perangainya kalau dia berusaha, ya. Karena kalau Nabi keras, Nabi kasar, para sahabat akan kabur. Padahal para sahabat adalah orang-orang abarrun nasi quluban. Kata Ibnu Mas'ud, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qulubas sahabah, ya, fajada sahaba abarrun nas quluban." Allah memandang kepada hati-hati manusia dan Allah mendapati orang yang paling baik hatinya adalah para sahabat, ya. Maka ini adalah potensi besar sahabat untuk dididik. Nah, ternyata gurunya juga sangat luar biasa, maka jadilah generasi terbaik. Tapi kalau para sahabat meskipun hati mereka terbaik, tapi ternyata gurunya kasar, ya akan buyar. Maka perlu ketika seorang berdakwah atau seorang berinteraksi, di antara sebab agar dia bisa sukses dengan kelembutan. Sehingga dia dihormati, dihargai, ya, selain dari banyak sisi, di antara dari sisi dia lembut, ramah dan baik. Tidak ada kesan sombong dari dirinya. Baik, ini dua ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai peringatan bagi kita semua untuk koreksi diri. Kalau kita ini ngomong-ngomong kasar nih, jangan-jangan hati kita bermasalah. Kalau kita mahal senyum, jangan-jangan hati kita bermasalah. Terus terang kita, kenapa kita nggak senyum sama dia? Coba tanya sama diri, kenapa saya tidak senyum sama dia? Mungkin karena biasanya saya tidak anggap, ngapain disenyumin? Saya tidak menganggap dia. Ada keangkuhan, padahal dia seorang mukmin, ya. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis. Hadis pertama, an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Adi bin Hatim ma'ruf, sudah sering kita sebutkan. Bapaknya adalah Hatim At-Tai, orang yang yudrabu bihil masal indal Arab fil karam, yaitu orang yang kalau orang Arab sebutkan tentang kedermawanan, maka yang dijadikan contoh biasanya Hatim At-Tai yang sangat dermawan. Tetapi dia musyrik dan dia ketika dermawan karena riya, ya. Makanya Adi bin Hatim masuk Islam